Perkenalkan, nama saya Fikri Janbar, NPM E1I 018 014. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kajian Perubahan Garis Pantai Menggunakan Data Satelit Langsat di Kabupaten Kendal. Adapun nama jurnal tersebut yaitu Jurnal Penginderaan dengan volume dan halaman yaitu volume 8 dan halaman 71 sampai 80. Yang tahun jurnal tersebut yaitu 2011. Penulis jurnal tersebut yaitu ada 3 orang. Yang pertama Muslihin Arif, yang kedua Gatot Winarso, dan yang ketiga Teguh Prayogo. Dan saya sendiri yaitu preview Fikri Janbar. Tanggal saya mereview yaitu tanggal 16 April 2020. Pendahuluan. Adapun pendahuluannya yaitu mendeteksi perubahan garis pantai terbentuk antara lain karena adanya angkutan sedimen dari darat maupun dari laut dan akibat pengikisan oleh air laut atau erosi. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu dengan menganalisis perubahan garis pantai dilakukan dengan analisis multitemporal menggunakan data satelit seri Landsat dalam kurung sensor MSS, TM dan ETM+. Dari tujuan penelitian, adapun analisis multitemporal menggunakan data satelit dari seri Landsat. Pada jurnal yang saya review ini menggunakan 2 satelit Landsat yaitu Landsat MSS dan Landsat ETM. Adapun aplikasi kanal-kanal Landsat MSS dan Landsat ETM memiliki perbedaan yaitu pada panjang gelombang masing-masing satelit tersebut. Adapun perbedaan antara aplikasi tersebut, yang pertama, pada tabel di sini menjelaskan kanal 1 panjang gelombang dari satelit Landsat MSS yaitu belum mengetahui panjang gelombang tersebut, dan pada Landsat ETM panjang gelombangnya sudah diketahui yaitu panjang gelombang 0,45 sampai dengan 0,52. Pada aplikasi pemetaan perairan pantai membedakan tanah dan vegetasi, tanaman berdaun jamur dan berdaun gugur, membedakan tipe tanah. Dan kanal kedua yaitu pada panjang gelombang satelit Landsat MSS terdapat panjang gelombangnya itu 0,5 sampai 0,6, sedangkan panjang gelombang pada Landsat ETM yaitu 0,52 sampai 0,60 yang diaplikasikan mendeteksi vegetasi sehat, mengintimidasi konstruksi sedimen air dan pemetaan air keruh. Dan yang ketiga yaitu pada panjang gelombang satelit MSS 0,6 sampai dengan 0,7, sedangkan panjang gelombang satelit ETM yaitu 0,63 sampai dengan 0,69. Aplikasi yang membedakan spesies tanaman. Pada kanal 4 panjang gelombang pada panjang gelombang Landsat MSS yaitu 0,7 sampai dengan 0,8, yang dimana panjang gelombang satelit ETM yaitu 0,76 dan sampai 0,90, dimana aplikasinya menentukan biomas, membedakan tubuh air. Dan selanjutnya yaitu pada tabel nomor kanal 5 panjang gelombang dari satelit MSS Landsat MSS ini yaitu 0,8 sampai dengan 1,1, dan
Panjang gelombang dari satelit ETM yaitu 1,55 sampai dengan 1,75, di mana menentukan aplikasi kelemahan vegetasi membedakan salju dan awan. Dari kanal 6, 7, dan 8 dari satelit panjang gelombang dari Landsat MSS ini tidak diketahui berapa panjang gelombangnya. Sedangkan dari satelit panjang gelombang dari Landsat TM diketahui pada tabel 6 yaitu 10,4 sampai dengan 12,5, di mana aplikasinya yaitu pemetaan suhu, dan selanjutnya pada nomor 7 dan nomor 7 pada Landsat ETM ini panjang gelombangnya 2,08 sampai dengan 2,3 pada aplikasi pemetaan hidrotermal dan eksplorasi mineral. Dan yang ke-8 yaitu pada panjang gelombang satelit Landsat ETM 0,5 sampai dengan 0,90 pada aplikasi studi perkotaan. Masuk ke slide selanjutnya yaitu materi dan metode. Dari materi yang dapat saya review pada jurnal kali ini yaitu berbeda dengan aplikasi yang saya review dari jurnal tersebut, di mana aplikasinya itu mempunyai dua Landsat, yaitu Landsat MSS dan Landsat ETM, di mana kalau materi dari Landsat ini mempunyai 3 Landsat, yaitu yang pertama Landsat 4 MSS, Landsat 5 TM, dan Landsat 7 TM, yang dimana direkam pada tanggal 28 September 1972 sampai 28 Juni 1991 dan diteliti lagi dan direkam lagi, maksudnya pada 23 April 2001 dan direkam lagi pada tanggal 26 Juni 2008, yang dimana melakukan 4 kali perekaman pada materi pada Landsat tersebut. Kita lihat ada beberapa gambar di sini, yaitu pada gambar di sini overlay citra Landsat RGB yang telah dikoreksi secara radiometrik dan geometrik serta diintegrasikan dengan batas administrasi Kabupaten Kendal, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar A, citra Landsat MSS RGB 431 yang telah dikoreksi secara geometrik pada tanggal 28 September 1972. Pada gambar yang B, citra Landsat TM RGB 432 yang telah dikoreksi secara geometrik pada tanggal 28 Juni 1991. Pada gambar yang C, citra Landsat ETM RGB 432 yang telah dikoreksi secara geometrik pada tanggal 23 April 2001. Pada gambar yang D, yaitu sama seperti gambar yang C, namun berbeda pada tanggal koreksi secara geometri, yaitu di sini gambar yang D pada tanggal 26 Juni 2008. Pada seluruh gambar tersebut yaitu citra RGB dari sensor satelit seri Landsat MSS, TM, dan ETM masing-masing telah diakuisisi tersebut. Masuk ke slide selanjutnya yaitu metode.
Kita lihat di sini ada gambar alur pengolahan citra perubahan garis pantai Kabupaten Kendal, yang dimana alur pertama yaitu pengolahan awal dari citra langsat MSS dan ETM. Maksudnya dari pengolahan tersebut yaitu berupa koreksi radiometrik dengan prosedur standar dari penyediaan data atau bidang produksi data putek data lapangan. Dari citra langsat MSS dan ETM di pengolahan lagi oleh koreksi geometrik dan radiometrik, di mana pengolahan ini menyamakan resolusi spesial antara langsat 4 MSS dengan seri langsat TM atau ETM. Hal ini dilakukan dengan meresampling data langsat MSS hingga resolusi spatialnya menjadi 30 meter menggunakan algoritma dan kemudian dilakukan koreksi geometri data langsat sehingga arah utara selatan citra sama dengan peta atau peta administrasi dan dapat ditumpang asukan antara keduanya. Lanjut, yaitu dari pengolahan koreksi geometrik dan radiometrik di offline antar band and digitasi, maksudnya yaitu perubahan komposit RGB untuk masing-masing tanggal akuisisi citra tersebut. Dari offline antar band dan digitasi dianalisis dan diperhitungkan, maksudnya yaitu dari digitasi 4 citra RGB tersebut secara analog dengan melakukan digitasi on screen dan menganalisis dan penghitungan dengan melakukan integrasi hasil digital setiap tahun sehingga dapat diketahui perubahannya, baik perubahan akibat akresi maupun abrasi. Dan selanjutnya yaitu dari analisis dan perhitungan lalu didapatkan informasi perubahan garis pantai secara perubahannya. Masuk ke slide selanjutnya yaitu hasil dan analis, yang dimana diterangkan terlebih dahulu bahwa citra hasil koreksi tersebut dilakukan digitasi secara manual atau non-screen digitation. Hasil digitasi dari citra tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1. Untuk mengetahui apakah suatu wilayah terjadi proses abrasi maupun akresi, dapat diketahui dengan cara mengintegrisasikan dua hasil digitasi garis pantai citra dari tahun yang berbeda. Hasil integrasi dua hasil digitasi dari tahun yang berurutan dapat dilihat pada gambar 4.2, gambar 4.3, dan gambar 4.4. Gambar 4.3 yang A menunjukkan bahwa lokasi wilayah Kabupaten Kendal di mana abrasi terbesar terjadi di Kecamatan Patebon dan sebagian kecil di Kecamatan Berangsong, Kaliwungu atau Cepiring dengan luas keseluruhan sebesar 765 ha. Sedangkan pada gambar 4.2 yang B menunjukkan wilayah yang terjadi akresi di mana yang paling dominan terjadi di Kecamatan Patebon, Cipiring dan Kaliwungu dengan luas keseluruhan sebesar 356 ha pada tabel 4.1, di mana pada slide selanjutnya yaitu dari tabel dan gambar
gambar yang saya jelaskan tadi 4.2 dan gambar 4.3 dan 4.4 itu sinkron antara tabel tersebut. Lanjut, pada gambar 4.3 yang A menunjukkan bahwa proses abrasi pada periode tahun 1991 sampai dengan 2001 relatif kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Abrasi hanya terjadi di Kecamatan Kaliwungu dan Patabon. Luas abrasi sekitar 90,64 ha dibandingkan pada gambar 4.3 yang B menunjukkan proses akresi terjadi lebih besar sekitar 261,89 ha dilihat pada tabel 4.1. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu menjelaskan lagi gambar yang selanjutnya. Pada gambar 4.4 yang A menunjukkan bahwa proses abrasi pada periode tahun 2001 sampai dengan 2008 terjadi menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal. Walaupun relatif kecil, luasan abrasi hampir sama dengan periode sebelumnya, yaitu sekitar 111,67 ha. Pada gambar 4.4 yang B menunjukkan proses akresi terdapat di Kabupaten Kendal, yaitu sekitar 80,37 ha. Dilihat juga pada tabel 4.1. Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa kecenderungan baik proses abrasi maupun akresi selama 10 tahun pertama dari 1972 sampai 1991 sangat besar. Akan tetapi pada 10 tahun berikutnya 1991 sampai 2001 berkurang, dan 10 tahun terakhir 2001 sampai 2008 juga turun, kecuali abrasi yang bertambah besar walaupun kenaikan tersebut tidak signifikan. Di sana dilihat dan diperhatikan pada tabel titik 1 tersebut. Lanjut di slide selanjutnya, yaitu ada dilihat di sini pada gambar 4.5 yang A dan C menunjukkan bahwa majunya garis pantai proses akresi disebabkan adanya proses sedimen yang dibawa oleh sungai maupun laut, serta kegiatan masyarakat untuk menambah lahan tambak atau perikanan di sekitar pantai. Sedangkan mundurnya garis pantai proses abrasi dikarenakan adanya proses erosi oleh energi gelombang laut. Dilihat pada gambar 4.5 yang B. Dengan melihat gambar 4.5 maka dapat dikatakan bahwa secara umum proses majunya pantai diperkirakan akibat adanya proses sedimen. Kemudian lahan tersebut berubah fungsi menjadi lahan tambak. Sedangkan proses abrasi diperkirakan akibat pengikisan energi gelombang laut. Lanjut ke gambar yang 4.6 yang kita lihat di sini. Integral hasil digitasi pada pantai dari tahun 1972 sampai dengan 2010. Bila hasil digitasi gambar pantai di seluruhnya, maka terlihat bahwa perubahan garis pantai hanya terjadi di bagian tunjangannya saja. Apabila pada bagian tunjangan tersebut terdapat aliran sungai, maka daerah tersebut terjadi proses akresi atau penambahan daratan. Untuk proses akresi ini terdapat di daerah pertanian atau tambak seperti di Kecamatan Petabon. Tetapi bila tidak terdapat aliran sungai, maka akan terjadi proses abrasi. Contohnya di Kecamatan Kaliwungu. Wilayah lainnya hampir tidak ada perubahan dan
Kalaupun ada, perubahan tersebut tidak signifikan. Dilihat pada gambar 4.6. Oke, masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Di mana dari jurnal yang saya review dapat saya simpulkan, yaitu penggunaan data satelit Landsat secara temporal dapat membantu untuk menganalisis perubahan penutup lahan dan perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai yang paling dominan terjadi di wilayah teluk atau cekungan dan tanjung. Sedangkan luas wilayah itu perubahannya hampir tidak signifikan. Pada Kabupaten Kendal terjadi abrasi dan akresi diperkirakan akibat proses penambahan areal tambak dan proses sedimentasi dari material yang dibawa oleh air sungai maupun oleh ombak laut. Sedangkan abrasi diperkirakan akibat oleh gempuran ombak atau erosi. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari yang jurnal saya review ini. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri, mohon pamit undur diri.